Tis Radio 5105 FM. Halo guys, welcome back to This Radio 51,5 FM, radionya anak muda. Selamat malam nih para kaula muda, gimana nih kabar-kabarnya kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kabarnya baik-baik dan happy-happy aja ya. Senang banget nih rasanya, malam ini This Radio bisa mengudara pertama kalinya dengan program acara kita, WIB, Waktu Indonesia Bucin. Ya, di edisi 3 Desember 2022 kali ini, gue Intan, Hali, Sica, dan Dava bakal nemenin malam sendu dan rindunya kalian. Dengan bahasan yang asik banget seputar dunia percintaan. Khususnya, di episode perdana kita kali ini akan ngebahas soal fase-fase dalam percintaan. Pokoknya, worth banget buat kalian ikutin. So, stay tune terus bareng kita di program WIB ini ya. Oh iya, nantinya kalian bisa banget nih kirim-kirim cerita kalian seputar topik yang bakal kita obrolin. Biar nanti cerita kalian bisa kita ceritain ulang di sini. Kalian bisa langsung kirim aja ke email dis@radio.com. Daripada panjang lebar dan kalian gak sabaran, so kita langsung next ke program kita, yaitu Waktu Indonesia Bucin. Waktu Indonesia Bucin. Hai, balik lagi dengan gue di sini Intan yang akan memulainya dengan fase awal nih. Yang seperti kita tahu ya, fase ini biasa kita sebut dengan fase PDKT. Dimana di fase pendekatan ini, benih-benih cinta akan tumbuh perlahan dan memupuk menjadi sebuah keberanian dari seseorang untuk menyatakan perasaannya. Harapannya tentu aja perasaan itu bisa diterima dan lanjut ke hubungan selanjutnya. Apalagi kalau bukan pacaran kan? Karena kita tahu gak bisa secepat itu untuk memutuskan bilang I love you ke orang yang kita suka. When you have a crush on someone, sulit untuk punya keberanian sebesar itu buat langsung nyatain perasaan kalian sendiri. Ya gak salah juga sih untuk menyatakan perasaan kita ke orang yang kita sukai dengan cepat. Tapi jangan salahin juga kalau misalnya hanya sekedar dapat balasan makasih dari orang itu. Karena coba aja deh bayangin. Misalnya nih, lo lagi ngantri di kasir, dan tiba-tiba ada orang yang nyamperin lo, bilang kalau dia suka sama lo. Pasti bakal bingung kan harus respon apa, dan akhirnya cuma bisa bales makasih deh. Karena cinta itu gak selamanya terbalaskan, ya kan? Ketika ada seseorang yang suka sama kita, belum tentu kita suka sama orang itu juga. Begitupun sebaliknya. Jatuh cinta itu unik. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang bisa ngebuat setiap orang tertarik akan suatu hal dari orang lain. Bisa aja dari cara ngomongnya. Mungkin ada dari kalian yang jatuh cinta sama seseorang saat pertama kali dengar suaranya. Atau mungkin dari cara jalannya. Atau mungkin juga dari penampilannya. Yang dimana dengan melihat keberadaan orang itu aja, kita udah tertarik. Menurut teori cinta dari Sternberg, cinta jenis ini disebut sebagai infatuation atau cinta pada pandangan pertama. Ya, itu tadi semua adalah contoh kalau cinta pada pandangan pertama itu ada. Kenapa sih disebut cinta pada pandangan pertama? Ya karena hanya memiliki satu elemen, yaitu gairah. Kayak misalnya momen dimana lo selalu pengen deket sama orang yang pertama kali lo lihat, pengen nikmatin, dan pengen ngerasain kontak fisik sama orang itu. Tapi dengan begitu, cinta pada pandangan pertama ini bakal cepet hilangnya juga. Karena hanya ada komponen tertarik secara fisik atau seksual tanpa adanya komitmen dan kedekatan secara emosional. Makanya, itu tadi, sulit juga buat seseorang untuk menerima pernyataan cinta dari orang lain secara tiba-tiba. That's why fase PDKT ini penting banget buat kalian lakuin sebelum confess ke crush kalian ya. Dengan ngelakuin pendekatan, kita bisa mengenal orang yang kita sukai ini lebih dalam lagi. Ya buat jaga-jaga aja dari penolakan perasaan kalian sendiri.
Kalau misalnya kita udah PDKT nih, kan seenggaknya jadi lebih tahu Mas atau Mbak crush ini suka balik ke kita nggak ya? Kita bisa lihat dari respon dia di fase PDKT-an ini. Nah, biar kalian nggak bingung, gimana sih caranya PDKT-an yang selayaknya dilakuin? Gua bakal share tips PDKT-an juga ke kalian nih. Buat kalian-kalian yang pengen ngedeketin crush, hal pertama yang perlu dilakuin adalah kenalin diri sendiri. Iya, sebelum kita kenal sama orang yang pengen kita deketin, kita harus kenal dulu sama diri sendiri. Cari tahu apa yang disukain dan apa yang gak disukain. Kenalin karakter diri sendiri dan jadiin itu sebagai pertimbangan kalian buat memilih calon pasangan nantinya. Kalian juga harus cari tahu gimana kriteria pasangan yang dimau. Dan yang terpenting, jangan pernah maksain ya kalau dirasa gak cocok sama crush kalian. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Bisa dibilang ini basic banget, tapi penting buat ngejaga first impression di mata si dia. Ya, jadilah sopan. Dengan lo sopan, orang lain bakal respect juga ke diri lo. Hal ini juga bisa jadi nilai tambah buat narik perhatian si dia. Jangan sampai ngebuat orang lain ilfeel dengan hal-hal kecil kayak nanyain hal yang sensitif ya. Itu gak sopan banget. Lanjut ke tips yang ketiga, pede. Betul, percaya diri adalah modal nih. Saat lo udah memutuskan buat nge-PDKT-in seseorang, maka modal awal yang harus dipunya adalah pede. Tapi tetap gak boleh terlalu pede ya, nantinya malah bikin si dia ilfeel sama lo. Banyak banget nih pengalaman yang udah gue baca dari kalian yang lagi dideketin sama orang baru. Bilangnya, iya sih dia cakep, iya sih dia ganteng, cantik, manis, tapi sayang banget dia narsis. Aduh, jangan sampai deh narsisnya lo ngebuat Mas atau Mbak crushnya ini ilfeel sama lo. Karena pede itu bukan semata-mata narsis, tapi dengan nunjukin skill yang lo punya di depan crush buat bikin dia terpukau sama lo, itu harus banget dicoba. Misalnya nih, lo jago gambar. Boleh deh tuh coba gambarin dia, gambarin wajahnya yang buat lo sampai terpukau itu. Tips yang keempat adalah komunikasi. Gue rasa ini bukan soal percintaan aja sih ya. Komunikasi itu adalah kunci buat saling memahami. Selalu jaga komunikasi lo dengan crush, dan ya topik obrolan itu juga perlu banget dipikirin ketika lagi ngobrol sama si dia ya. Jangan cuma nanyain kabar mulu, atau nanyain pertanyaan yang udah jelas jawabannya. Lo juga harus bisa nyampein pesan dengan baik ke si dia, biar obrolannya bisa nyambung dan sama-sama ngerti. Oke, itu tadi 4 tips yang udah gue share, bagaimana cara ngejalanin PDKT dengan selayaknya orang-orang lakuin. Dan kali ini gue bakal sharing cerita yang udah dikirim dari pengirim, yang udah send emailnya ke dis@radio.com. Langsung aja di sini ada ayat 12. Dia cerita, yang ngedeketin sih saat itu suami saya, sementara saya di posisi menunggu dan mempelajari medan. Setelah situasi pertemuan kami untuk pertama kali yang aneh, dia minta pin BB saya. Setelahnya kami BBM-an intens sebelum dilanjutkan ke komunikasi via telepon selama sebulan. Ketika itu banyak sekali yang kami bicarakan, bukan bergombal ria tentunya. Dalam sebulan itu cuma sekali kami bertemu. Dia didampingi saudaranya dan saya bersama sepupu saya. Itu pun belum terjadi apa-apa. Ngobrol juga masih via BBM karena masih sama-sama malu. Dia hobi menyanyi dan dia menyanyikan lagu untuk saya saat itu. So sweet banget. Setelah sebulan dia ajak saya bertemu, berhubung dia orangnya pendiam, dia langsung nanya-tanyain perasaannya ke saya. Saya akan terus terang kalau saya suka sama kamu. Begitu katanya. Lalu saya balas, ya, sudah jelas dari komunikasi kemarin. Lalu dia juga membalas, tapi saya cari istri, bukan pacar. Kalau kamu mau terima saya, nanti kita nikah. Katanya sambil menatap saya dengan serius. Saya balas tatap dia dan jawab begini. Saya juga tidak punya waktu dan memang tidak mau untuk main-main dengan perasaan saya sendiri. Jadi kamu mau? Dari komunikasi kemarin sudah cukup jelas untuk saya. Seperti yang saya sebutkan, kalau memang mau menjalani hubungan, harus berlandaskan komunikasi yang baik dan semuanya diputuskan berdua. Dan gak ada yang namanya rahasia di antara kita. Iya, saya juga maunya begitu. Kalau begitu, iya saya mau. Dan dengan itu dimulailah hubungan kami
Dan keluarga saya yang gempar karena saya yang belum pernah pacaran tiba-tiba mengenalkan dia yang belum pernah dikenal sebelumnya. Akhirnya kami melewati kurang lebih 1,5 tahun yang penuh drama dari keluarga. Bukan dari kami, karena kami berdua baik-baik saja dan kuat sampai sekarang. Semoga sampai akhir hayat kami akhirnya menikah. Sekian. Wah, ceritanya dari Ayah nih bener-bener sweet banget ya, yang dimana sekarang ini udah nikah loh, udah bersuami istri, tapi mereka masih bisa ngenang cerita-cerita pada saat masih PDKT. Kayaknya emang bener banget ya, fase PDKT ini penting banget dijalanin buat saling mengenal satu sama lain sebelum memulai suatu hubungan nih. Seperti yang udah diterapin sama Ayah 12 ini, di sini kelihatan jelas ya bahwa mereka tuh belum langsung sacet-sacet ketemuan, belum sacet-sacet romantisan, tapi mereka memulainya dari komunikasi via BBM. Dengan komunikasi via BBM itu mereka intens komunikasi, bahkan gak cuma gombal-gombalan aja, tapi dia juga ngebahas hal-hal yang seperti deep talk ya, ngebahas ke orientasi ke masa depan, dan akhirnya cowoknya ini ngeberanin diri dan to the point ke si cewek kalau misalnya dia nih bukan mau nyari pacar tapi nyari istri. Dan bersyukur banget sampai sekarang mereka udah menikah dan menjadi pasangan suami istri. Wah, ini bener-bener cerita yang manis ya. Tadi seperti udah gue share tipsnya ke kalian ya, kalau misalnya di situ ada komunikasi yang penting banget dilakuin untuk mengenal satu sama lain dan memahami satu sama lain. Dengan komunikasi yang baik semuanya jadi lebih lancar ya tentunya hubungannya. Terus juga tadi juga diceritain sama Ayah kalau misalnya si cowok ini sering nyanyiin dia karena dia suka nyanyi. Itu merupakan suatu hal yang sweet ya. Itu adalah modal pede nih. Keren banget sih dengan nunjukin skill lo. Siapa tahu si keras bisa terpukau sama lo, kayak yang dilakuin sama si Ayah nih. Oke guys, gue rasa udah cukup sharing bareng gue di fase PDKT ini. Selanjutnya masih ada Hali, Sica, dan Dava yang bakal sharing seputar fase-fase selanjutnya. Gue harap tips-tips dan juga cerita dari pendengar tadi bisa ngebuat kalian lebih pede, lebih tahu gimana caranya ngejalanin PDKT yang baik dan benar. Gitu aja, stay tune terus di WIB ya. Hai, selamat malam guys. Apa kabar guys? Semoga baik-baik aja ya. Lagi musim sakit nih, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu minum vitamin ya. Kenalin, gue Haliza. Seperti biasa, selama 10 menit ke depan gue bakal menemani kalian yang sekarang lagi seneng nih abis jadian sama doinya. Cie. Nah, kalian juga bisa sekalian berbagi cerita abis jadian sama doi kalian. Langsung mention ke Twitter @thisradio. Di sini gue juga akan bacain cerita tentang jadian kalian. Dan yang gak kalah serunya lagi nih, gue juga akan ngasih kalian semua tips-tips untuk pacaran yang romantis. Nah, pada penasaran kan apa aja yang akan gue bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune in this radio. Nah, di malam ini gue mau cerita kisah pribadi gue pada saat jadian sama doi gue nih. Zaman SMP gue punya pacar kakak kelas. Keren gak sih gue punya pacar kakak kelas? Jadi waktu itu gue sama dia tuh beda 2 tahun gitu. Gue kelas 3 SMP dan pacar gue ini kelas 2 SMA. Awal mula gue jadian sama dia tuh dari gue tuh ikutan komunitas dance cover gitu. Dance cover Korea gitu kan. Nah kebetulan nih cowok juga ikutan. Singkat cerita jadi gue sama dia itu sering sering replay status BBM sih dulu. Kalian tahu kan dulu tuh zaman-zamannya BBM. Jadi ya lama-kelamaan gue baper gitu sama dia. Akhirnya gue kode-kode gitu ke dia. Kayak kok digantung ya nih anak orang gak dikasih kepastian gitu kan. Dan akhirnya dia peka dong. Dan pada tanggal 31 Maret 2017 gue inget banget sepulang sekolah dia ke rumah gue dan dia bawa bunga mawar merah dan dia bilang apa? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Asli di situ gue salting mampus dong gue. Abis itu gue diem gak jawab apa-apa. Tahu gak sih kalian? Dia tuh langsung bilang gak apa-apa jangan dijawab sekarang. Kamu pikir-pikir dulu aja. Kalau diterima kamu kabarin aku langsung ya. Kata dia gitu. Nah setelah gue pikir-pikir akhirnya gue terima dia. Dan kita resmi jadian deh. 3 tahun berjalan akhirnya gue sama dia putus. Mungkin belum jodohnya ya.
Aduh guys, tahu gak sih sebenarnya malu banget ceritanya, tapi nggak apa-apa, demi kalian gue ceritain masa jadian gue nih. Nah sekarang gantian ya, gue yang akan bacain kisah masa jadian kalian dengan doi kalian. Langsung aja nih, gue bakal bacain kisah jadian kalian dengan si doi. Yang pertama ada dari @AnisaJui. Min, gue senang banget abis jadian sama doi. Dia nembak gue di resto favorit gue. Aduh, senang banget Min. Aduh, Anissa pasti kamu sekarang lagi guling-guling kan di kasur, ayongku. Nah, lanjut nih, yang kedua ada dari Rifaila. Min, aku mau cerita tentang jadian aku sama pacarku. Awalnya aku kenal pacarku di Instagram. Dia selalu reply storyku setiap aku bikin instastory. Aku sama pacarku deket cuma 2 bulan. Abis itu jadian deh, hehehe. Aduh Rifa, aku jadi salting deh. Biasanya sih emang gitu sih guys ya. Kalau kita kenalan sama cowok tuh biasanya dari sosial media atau ketemu langsung gitu kan. Jadi makin deket gitu. Kalau dulu sih gue dideketin cowok di reply story tuh nggak pernah sampai jadian. Kalau Rifa itu sampai jadian ya. Seneng banget sih pasti. Lanjut nih dari Laras Hati. Aku mau cerita tentang kisahku dan si dia. Jadi dulu kita gak pernah punya kesempatan ngobrol atau kenalan. One time kita punya teman yang sama dan berakhir dicomblangin. Udah kencang PDKT kayak orang pacaran, ini itu bla bla bla, tapi akhirnya jadian. Dia nembak gue di rumah sambil bawa bunga. Aduh Laras, kamu kayaknya ceritanya sama deh kayak gue. Cuman bedanya kita tuh kayak cuman dicomblangin aja, kita beda. Cuman kayak bawa bunganya tuh kita sama. Aduh, aku jadi malu deh. Tapi temen kamu baik juga ya, udah comblangin kamu. Jangan lupa tuh ditraktir temennya. Lanjut. Lanjut ada dari @Fauzia_Rin. Hey, kalau kamu nemu tweet ini, aku mau bilang makasih udah jadi bagian kisah-kisah masa SMA. Walaupun gak jadian atau apalah itu. Kisah suka sama orang paling bahagia sampai saat ini ya pas suka sama dia. Aduh, Fauzia salah lapak. Ini tuh buat orang-orang yang baru jadian, bukan korban PHP cowok. Udah, BTW nih kayaknya kalian pendengar Dis Radio lagi jatuh cinta semua nih. Kecuali Fauzia ya. Bercanda. Ngomong-ngomong soal jatuh cinta, kalian tahu gak sih jatuh cinta itu dapat memberi efek menenangkan pada tubuh dan pikiran kita, serta meningkatkan kadar faktor-faktor pertumbuhan saraf selama sekitar 1 tahun. Itu akan membuat seseorang memperbaiki sistem saraf dan meningkatkan memori mereka yang sedang jatuh cinta. Di sisi lain, ada juga yang mengalami stres dan ketakutan mendalam saat jatuh cinta. Perasaan jatuh cinta pada beberapa orang juga menyebabkan telapak tangan mudah berkeringat dan meningkatkan denyut jantung loh. Nah, relate banget kan guys. Jadi jatuh cinta itu kayak bikin hati kita tuh deg-degan, terus berkeringat, terus kayak jadi lebih bersemangat aja gitu. Jadi ada penyemangat hidup gitu kan. Ya walaupun akhirnya kadang bahagia dan kadang juga sedih sih. Gue juga pernah ngerasain dua-duanya. Kayak pernah senang, pernah sedih gitu kan. Senangnya ya berujung jadian, sedihnya berujung di PHP-in, di ghosting. Itu udah hal yang lumrah buat gue. Kayak itulah yang namanya perjalanan hidup ya guys. Kayak pasti ada plus minusnya, gak mungkin mulus gitu. Kalau mulus terus itu kayak FTV gitu kan. Nah langsung aja ya buat kalian nih yang udah jadian sama doinya, gue bakal kasih tips-tips pacaran yang romantis buat kalian semua. Langsung aja, yang pertama itu realistis. Jangan coba untuk mengubah pasangan kamu menjadi orang lain. Cintailah dia apa adanya dan pelajari nilai lebih dari dia yang gak kelihatan dari visual. Yang kedua, selalu bicarakan segala hal. Jangan membuat asumsi tentang perasaan pasangan Anda. Belajarlah untuk mengekspresikan diri kamu biar tahu dan mengerti kalau kamu lagi marah, kecewa, kesel, bete, ataupun tenang. Yang ketiga, lakukan aktivitas bersama. Buatlah suatu jadwal biar kamu mengerjakan suatu bersamaan.
Yang keempat, saling pengertian. Dalam sebuah hubungan, ada yang namanya saling memberi dan menerima. Maka pelajarilah biar kamu menjadi bagian dari dirinya. Yang kelima, perlihatkanlah cinta kamu. Belilah bunga, coklat, boneka, parfum, topi, atau sesuatu yang menandakan kalau kamu mencintai dia. Meskipun kamu baru menjalin hubungan dengannya. Yang terakhir, saling menghormati. Berhentilah membuat gurauan tentang potongan rambutnya atau apapun yang membuat kamu menertawakan pasangan kamu. Nah, itulah tips-tips pacaran yang romantis untuk kalian semua. Ya, semoga kalian selalu bahagia terus sama pasangan kalian, bisa lanjut ke jenjang pernikahan mungkin ya, langgeng terus sama doi kalian. Dan harus selalu bersyukur kalian udah punya pasangan ya. Jangan merasa kurang. Kalau misalkan ada yang merasa kurang tuh diomongin baik-baik. Jangan tiba-tiba punya orang ketiga, atau tiba-tiba minta putus, atau tiba-tiba minta fokus UN. Kan gak mungkin. Ya mungkin tips-tips dari gue tuh bisa bikin langgeng hubungan kalian. Semoga ya. Dan yang belum punya pacar nih, jangan sedih, harus tetap berusaha dan berdoa. Mungkin kalian belum punya pasangan sekarang, mungkin nanti dikasih yang versi terbaiknya Tuhan. Selalu berdoa dan selalu berusaha untuk dapat yang terbaik ya guys. Udah gak kerasa ya, udah bahas banyak banget nih gue. Dari pertama gue ceritain kisah pribadi gue sama doi gue dulu. Terus gue bacain kisah jadian kalian sama doi kalian. Terus gue juga udah kasih tips-tips pacaran sama doi kalian. Kita bahas apa lagi ya? Tapi kayaknya udah deh, gue bahasnya segitu aja dulu ya. Kayaknya udah gak kerasa waktu gue udah abis nemenin kalian. Udah 10 menit loh gue nemenin kalian. Udah saatnya nih kita pisah. Tapi jangan sedih, karena masih ada pembahasan selanjutnya yang akan dibawain sama teman gue yang gak kalah serunya. Terima kasih banyak ya udah dengerin gue. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada kata-kata gue yang kurang enak di hati. Semoga apa yang udah gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Saatnya gue pamit. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Dan stay tune in this radio. Sica Kristina. Gimana nih kabar kalian? Baik dong ya. Semoga nggak ada yang lagi ngerasa masalahnya yang besar banget, terus nggak tahu mau curhat ke siapa. Tapi nggak usah khawatir lagi. Kan lo semua juga udah tahu nih, di sini tempatnya kita mengeluarkan dan meluapkan rasa sedih, senang, atau apapun itu. Sebelumnya, tadi kita udah bahas fase-fase di mana masa PDKT dan pacaran. Nah, di sesi kali ini gue pengen ngomongin soal rasa bosan. Rasa bosan udah pasti banyak yang relate dong ya. Karena dalam sebuah hubungan yang jangka panjang, memanage gimana hubungannya untuk gak membosankan itu penting banget. Kita kalau udah misalnya ngomongin soal rasa bosan ya, pastikan identik dengan hubungan yang lama. Nah, kita recap nih, atau balik dulu nih ke masa PDKT atau ke awal-awal sebuah hubungan. Biasanya kita memulai sebuah hubungan dengan penuh kasih sayang akan satu sama lain gitu. Atau biasanya ngomongin bahasa kasih deh. Nah, sebelum kita mengetahui bahasa kasih satu sama lain, biasanya di fase PDKT kita tuh ngasih semua rasa kasih yang bisa kita utarakan ke dia gitu loh. Nggak peduli dia bahasa kasihnya hadiah, atau pujian, atau pelayanan, atau quality time, atau segalanya deh yang kita kasih gitu. Nah, kalau misalnya di hubungan udah lama, hal tersebut udah gak dikasih lagi gitu loh. Jadi yang awalnya kita penuh dengan hal-hal baik, lama-kelamaan rasanya jadi pudar. Kita mulai memprioritaskan hal lain, kayak misalnya hubungan kita udah lama nih, kayak seperti kerjaan kita, atau hobi kita gitu. Atau mungkin kalau hubungannya udah lama, kalau udah mulai ngobrol nih, kayak udah mulai ngeliat handphone gitu kalau dia ngomong. Kita udah gak sepenuhnya mau tahu apa aja yang dia lewatin hari itu gitu loh. Gak kayak di masa PDKT waktu awal. Nah, hal emosional ini sering banget terjadi di sebuah hubungan. Karena emang setiap orang itu kan secara natural mengalami kebosanan ya. Kita tuh akan secara natural emang jadi cepat bosan akan sesuatu gitu loh. Misalnya nih, kita ngomongin gimana kita dulu seneng banget punya handphone baru deh.
Tapi kalau misalnya udah lama-kelamaan, kalau layar retak juga kita biasa aja ya kan? Atau ada kerusakan apa gitu, jadi yang ya udahlah, udah lama gitu. Tapi menurut gue salah satu faktor awal dari rasa bosan yang muncul adalah bisa jadi karena selama ini kita memperlakukan pasangan kita sama seperti kita memperlakukan sebuah barang. Ketika sparki dalam hubungan telah hilang dan gak ada lagi yang diperbaharui, kita jadi bosan gitu loh. Apalagi kalau misalnya di luar sana kita punya banyak perbandingan yang ngebuat kita berpikir 2 kali untuk merasakan apa lebih baik gue cari yang baru aja ya gitu loh. Inilah alasan kenapa kita gak boleh ngerasa memiliki pasangan kita. Karena kalau kita memperlakukannya sama seperti barang, kita merasa memiliki barang tersebut gitu loh. Kita mengobjektifikasikan pasangan kita bukan sebagai partner, tapi merupakan sebuah barang yang akhirnya udah kita miliki gitu. Dan bisa menimbulkan kebosanan barang tersebut yang tersimpan rapi, tidak memberikan dampak apa-apa lagi gitu loh ke kita setelah kita memiliki sekian lama. Kita cuma mempergunakannya semau kita aja, karena ngerasa udah jadi milik kita gitu loh. Kita seolah berhak melakukan apapun ke pasangan kita seperti barang lainnya. Kita lempar ke kasur kalau kita lagi marah, kayak misalnya handphone gitu. Terus kayak aplikasinya tuh harus buat kita merasa senang terus gitu loh. Terus kalau misalnya handphone baru nih nge-lag, kita jadi kesel gitu. Apalagi kalau di luar sana ternyata ada handphone baru atau ada perbandingan yang lebih baik dari handphone kita gitu loh. Kita kayak merasa hubungan itu tuh udah nggak yang bagus-bagus amat kalau dilanjutin. Dia ngebosenin, dia tuh ngebosenin, terus jadi yang ya udahlah, udahan aja mending gitu. Tapi semua karena lu tuh memperlakukan pasangan lu sebagai barang yang lu miliki gitu. Padahal udah berkali-kali kita bahas, bukan gitu cara mainnya, ya nggak sih? Pasangan lu bukan seorang yang lantas udah lu milikin, lu bisa menjadi jadiin dia pemuas diri lu gitu loh. Karena kita sama-sama udah sepakat bahagia kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Kalau lu masih butuh orang lain untuk membuat diri lu bahagia, kayaknya belum waktunya deh lu menjalin sebuah hubungan. Karena bisa jadi lu masih terlalu egois untuk hal tersebut gitu loh. Karena kebahagiaan dari pasangan itu adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah keharusan. Kalau dia kasih ya kita bersyukur, tapi kalau enggak ya jangan malah bikin kita jadi pengen kabur gitu loh. Kalian adalah tetap 2 individu yang harus saling menghormati. Dengan tidak memperlakukan dia seperti sebuah barang, akan membuat lo lebih mendengarkan apa yang dia mau, apa yang dia rasa gitu loh. Mungkin lo pernah denger gak sih kayak kalau ke temen tuh kenapa kita jarang banget bosan, sedangkan kalau ke pasangan tuh kita jadi cepet bosan. Nah jawabannya adalah karena kita gak ngerasa memiliki barang tersebut gitu loh. Kalau ke pasangan tuh kita sudah memiliki rasa bosan ke dia gitu loh. Ya jadi salah satu di antara kalian mungkin ada yang bilang apa aku harus jadi teman kamu ya gitu kali ya. Kayak apa aku harus jadi teman kamu biar ada waktu terus sama kamu gitu gak sih? Kayak kebanyakan dari kita tuh menganggap teman itu nggak sama seperti barang, atau mungkin kedepannya adalah teman kita itu kayak orang lain gitu. Tapi pasangan kita itu bukan lagi orang lain bagi kita. Itulah kenapa kadang-kadang kita dengar dalam sebuah hubungan itu dia itu nggak harus jadi pacar kita, tapi kadang juga harus bisa jadi temen gitu loh. Jadi sebisa mungkin lo harus mengerti bahwa menjalin sebuah hubungan tidak menjadikan lo memiliki dia seutuhnya gitu loh. Lo tuh harus tetap memanusiakan dia, mendengarkan keluh kesahnya gitu loh, memperhatikan dia kalau lagi bicara, berusaha untuk terus mengasihinya dengan jadi yang menyenangkan gitu loh, bukan memperlakukannya seperti barang gitu. Coba bayangin kalau gaya pertemanan itu juga dibawa ke dalam sebuah hubungan, pasti beda banget gak sih hasilnya yang didapetin. Nah jadi kalau misalnya selama ini belum dilakuin, coba lakuin dulu hal ini, oke? Kamu lagi galau? Atau lagi bosan? Dibaterin aja. Butter, biskuit crunchy dengan lapisan coklat yang full dan krim vanilla di dalamnya untuk mood booster kamu di rumah setiap hari. Dan ya, balik lagi nih, alasan selanjutnya kenapa kita bosan dengan pasangan kita. Bisa jadi adalah karena komunikasi yang terjadi bukan untuk saling mengerti dan mendengarkan gitu, tapi untuk saling jawab gitu. Ketika lagi marahan, rasa bosan itu muncul karena kita lagi ngerasa kesel atau kita lagi ngerasa takut akan apa yang dia perbuat pada kita gitu loh.
Dan kita belum memiliki cara tersendiri untuk melegakan diri kita dan menyampaikan balik ke dia. Nah, hal ini membuat hubungan kita tuh stuck. Secara internal kita tuh udah kayak mati gitu loh. Sehingga mengakibatkan kita ngerasa bosan secara nggak sadar selama ini kita dalam posisi bertahan. Kita stres akan tekanan yang dilakukan di dalam hubungan itu gitu loh. Kita nggak sadar ternyata kalau selama ini pasangan kita telah melukai gitu loh. Telah memarahi dan telah menakuti kita gitu loh. Karena kita pikir selama ini berantem dalam sebuah hubungan itu adalah hal yang wajar, sehingga kita tidak perlu membela diri dan cenderung diam gitu akan hal tersebut. Kayak sehingga ya udah hal tersebut tuh kayak lewat gitu aja. Akhirnya sikap kita jadi dingin gitu dan mengakibatkan kebosanan. Tapi gimana nih cara menjaga ritme dalam sebuah hubungan sehingga kita tidak menemukan rasa bosan gitu loh. Ya emang sih rasa bosan akan tetap muncul, tapi seenggaknya kita harus tetap menjaga supaya bosan itu nggak sering-sering muncul. Nah, yang perlu dilakuin adalah dengan hal-hal kecil yang perlahan-lahan akan membukit gitu loh. Jadi untuk membentuk loyalitas itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu loh. It's a long game. Contohnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang gunanya untuk saling mendengarkan. Kita perlu membiarkannya bercerita tentang apa yang dilalui hari ini tanpa memotong omongannya gitu loh. Apalagi kita bisa mendengarkannya tanpa mengeluarkan handphone atau tanpa melihat handphone gitu. Dan jangan membandingkan rasa kesedihannya supaya dia merasa disayangi, supaya dia ngerasa kita tuh ada buat dia. Dan ketika kita sedang beradu argumen dan berdiskusi, kita juga perlu membiarkannya menyampaikan apa yang dia rasain tanpa membantah apa yang dia rasakan tuh salah. Itu nggak boleh dilakuin. Ketika kita sedang menyampaikan apa yang dia rasain, tugas lo hanya untuk mengerti, bukan malah menyalahkan tentang apa yang dia rasain. Paham ya? Jadi yang harus lo lakuin dalam mengatasi rasa bosan ini adalah jangan dibantah, minta maaf, jaga kenyamanan dalam hubungan kalian. Kemudian diskusikan apa yang baiknya dilakukan. Dengarkan dia, cegah kebosanan. Gokil sih. Kayak gak kerasa nih, udah 10 menit kita ngebahas masalah percintaan kali ini yang sedang dilanda kebosanan. Gak kerasa juga waktu gue ternyata udah habis ya guys. Jadi, tapi jangan sedih, karena pembahasan selanjutnya akan dibawahi oleh temen gue yang gak kalah serunya. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan gue, dan maaf jika gue ada salah kata. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Gue Cica Kristina, saatnya gue pamit. Selamat malam guys, stay tune terus di In This Is Radio. Hai guys, balik lagi bareng kita di Waktu Indonesia Bucin. Nah, setelah tadi kalian udah ngedengerin fase-fase percintaan ya, mulai dari fase PDKT, fase pacaran, fase jenuh, yang ya semuanya tuh kayak naik turun. Ada yang seneng, ada yang seneng banget, sampai ada yang dak-dik-duk gitu kan. Itu udah dibahas di 3 fase itu bareng teman-teman penyiar yang lain nih. Nah, sekarang bareng gue Davo Martolip, dalam 10 menit ke depan kita bakal ngebahas tentang fase terakhir dalam sebuah hubungan. Bisa dibilang fase penutup. Fase apa sih? Kalau kalian pengen tahu tuh, pasti kalian kepo kan? Nih, langsung gue kasih tahu aja ya. Kita bakal ngebahas tentang fase putus. Jadi daripada lama-lama, mending langsung kita cus aja gak sih guys? Kita bahas nih fase putus ini tuh gimana. Fase putus ini, kalau menurut gue ya guys, itu bisa dibilang, tadi yang udah gue bilang itu fase penutup ya. Kenapa sih fase penutup? Ya karena setelah fase putus ini, atau ya ibaratnya setelah fase putus ini, kalian tuh udah bukan pacaran lagi. Antara kalian yang emang bakal pisah sama pasangan kalian, atau yang kalian bakal melanjutin hubungan kalian yang lebih serius gitu kan. Ada yang seneng, ada yang sedih juga nih. Kalau yang seneng kan pasti ya yang melanjutin hubungan kalian itu secara lebih serius gitu kan, ke pelaminan, amin gitu. Tapi kan kalau yang sedih banget ini kan yang putus benar-benar kalian
pisah sama pasangan kalian gitu kan ya. Nah, pasti banyak nih yang ibaratnya, gue takut banget buat ngelewatin fase putus ini. Atau mungkin ada yang udah ngelewatin fase putus ini dan sekarang lagi galau-galaunya ngelewatin si fase putus ini. Buat kalian yang lagi ngelewatin, gue kasih nih tips-tips apa sih yang harus kalian lakuin setelah putus atau setelah putus dari hubungan kalian ini. Yang pertama catat. Yang pertama, kasih jarak dulu komunikasi antara kalian dengan pasangan kalian. Kenapa gue bilang kasih jarak dulu ya? Karena buat ngebikin diri kalian ini tenang dulu. Itu, pokoknya jangan sampai ada komunikasi dulu. Terus yang kedua, kalau kalian mau nangis dulu aja. Kalau kalian mau sedih dulu aja. Kalau kalian mau marah dulu aja deh, marahin keadaan pokoknya. Nah, kalau mau pokoknya itu habisin dulu aja. Nah, yang ketiga itu kalian refreshing dulu. Kalian keluar dulu. Jalan-jalan kemana kayak atau ngelakuin kegiatan-kegiatan yang ibaratnya bisa bikin kalian refresh dulu nih. Ya, bisa jalan-jalan, bisa liburan, vacation, atau volunteer. Itu tuh bisa jadi kegiatan yang ngurangin pikiran-pikiran negatif kalian, oke? Nah, itu 4 atau 3 ya tadi. Pokoknya tips-tips dari gue buat kalian yang baru putus. Setelah kalian lewatin atau udah ngejalanin tips-tips yang tadi gue kasih, itu udah baru tuh kalian bisa nentuin kalian mau move on atau mau tetap memperjuangkan orang yang lama atau mantan kalian. Siapa tahu kan bisa balikan lah ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu gimana kalau kita dengerin cerita-cerita dari kalian dulu nih. Karena gue juga udah kepo banget sama cerita-cerita dari kalian. Gue mau tahu kalian putusnya tuh kenapa sih, dan apa sih yang kalian laluin gitu. Kita langsung lanjut ke cerita yang pertama kali ya, yaitu dari Mbak Saniatun, dari username Saniatun. Langsung aja gue bacain. Saya putus dari pacar saya sudah lama, sekitar setahun yang lalu. Di situ hingga saat ini saya bingung kenapa dia memutuskan untuk putus dan pisah dari hubungan saya. Karena sebelum-sebelumnya hubungan kami baik-baik saja. Oh, jadi si Mbak Saniatun ini putusnya tiba-tiba tanpa sebab. Bahkan dia tidak menjawab pesan WhatsApp terakhir saya, dan itu masih checklist 1. Dan semua sosial media saya diblokir olehnya. Dia benar-benar menutup komunikasi dengan saya. Di situ saya masih bisa mengirim pesan lewat email, hanya saja tidak pernah dibalas olehnya. Dan saya mengabarkan bahwasanya saya sakit dan harus dirawat beberapa hari. Namun dia juga tidak peduli. Nah, pada saat itu saya baru sadar bahwasanya salah dari hubungan ini adalah saya yang terlalu sayang olehnya, dan dia yang sudah tidak ada rasa sayang kepada saya. Bahkan masanya sudah habis. Akhirnya di situ saya sadar bahwasanya memang hubungan ini sudah tidak bisa dilanjut, dan saya memutuskan untuk move on dan menjalani kehidupan saya yang baru tanpanya. Waduh, di sini miris juga, sedih juga dari cerita Mbak Saniatun ini, karena tiba-tiba dia diputusin, terus benar-benar diputus komunikasinya dan tidak dipedulikan sama sekali, gak dipeduliin. Tapi gue salut sama Mbak Saniatun yang tetap coba buat berjuang walaupun dia gak ngebales. Dan seberjuang-berjuangnya orang pasti kan ada rasa capeknya, dan rasa capeknya Mbak Saniatun ini ketika dia tidak dipedulikan saat sakit. Bahkan tidak ada rasa ucapan atau bagaimana.
Akhirnya di situ dia sadar bahwasannya ya dia harus move on dengan kehidupan yang barunya. Semoga Mbak Saniatun ini dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan ya dapat pasangan yang lebih baik lagi dan langgeng sampai jenjang yang lebih serius gitu. Lanjut nih ke cerita yang kedua dari Mbak Nina, dari username Nina 16. Langsung aja nih gue bacain. Gue putus karena alasan paling sampah. Wah, kenapa nih? Paling klasik sedunia, yaitu gue diputusin sama kata-kata gue gak pantas buat lo. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Sebelum dia ngomong kayak gitu, dia ngilang dulu tuh selama seminggu. Benar-benar ngilang yang gak tahu kabarnya sama sekali. Dan gue juga yang mikirnya ya mungkin dia butuh waktu sendiri. Tapi gue gak semata-mata benar-benar ngelepasin dia atau yang ngediemin dia. Jadi ya gue yang tetap nanyain kabar dia setiap pagi dan malam. Terus nanyain dia gimana segala macem. Terus ngasih kata-kata dan ngasih permintaan gitu. Atau ya request kalau dia mau cerita ke gue bisa. Cuman ya dia gak jawab sama sekali. Terus tiba-tiba setelah seminggu ngilang itu dia nelpon gue. Dan dia ngomong kayak gitu ke gue dengan lanjutan kata bahwasanya dia gak bisa lanjut bareng gue. Udah gak bisa lanjut di hubungan ini. Dan ya gue udah feeling, gue udah ngerasa ya pasti akhirnya bakal gini. Dan ada yang gak beres. Jadi ya akhirnya gue mengiyakan keinginan dia untuk putus. Dan ya gue tahu bahwasanya dia udah gak suka lagi sama gue. Dan udah gak seneng dan keberadaan gue pun udah gak diharapin lagi di sini. Gue tanpa ngemis-ngemis ya udah kita benar-benar pisah. Setelah beberapa minggu ternyata dia ngepost di status WhatsApp-nya itu bareng foto kayaknya pacar barunya. Dan itu hal yang nggak pernah dilakuin ke gue. Dan ya di situ akhirnya gue sadar bahwasanya kalau mau diposting sama cowok itu harus cantik. Dan ya harus ngerasa worth it untuk dimiliki. Dan di situ gue sadar bahwasanya gue nggak ngerasa gue cantik dan ya gue menyalahkan diri sendiri. Cuman berjalannya waktu akhirnya gue bisa cinta sama diri gue sendiri. Dan ya gue nggak peduli sama apa anggapan dia ke gue. Waduh, cuma sampai situ doang ceritanya. Tapi ya kita bisa ngambil dari cerita dari Mbak Nina ini, ya bener. Kalau misal orang udah gak ngarepin kita ya buat apa kita ngemis-ngemis? Bukan buat apa? Ya bisa dibilang kayak ya udah harapannya pun udah gak ada harapan buat balik. Dan ya susah sih kalau orang udah dapet yang lebih dari kita. Pasti dia bakal ngerasa ya bakal pindah hati dan ya kita nggak tahu gitu loh. Dan gue salut sama Mbak Nina yang bener-bener dia nggak ngemis atau langsung move on. Ya tapi di sini gue nggak menginikan setiap cara orang buat patah hati ya atau putus. Dari dua cerita ini ya bisa dibilang cerita yang atau pelajaran yang bisa diambil itu ya setiap orang punya caranya masing-masing gak sih buat iniin putus dan rasa kecewanya. Ada yang susah, ada yang harus balikan dulu atau ada yang harus berjuang dulu, dan ada juga yang dia langsung sat. Ya kalau lo mau putus sama gue ya ayo gitu loh. Gue nggak butuh sama orang yang emang udah nggak mau sama gue. Ada juga orang yang kayak gitu. Nah kalian tipe yang kayak gimana nih gitu loh. Nah lanjut nih, tadi kan gue udah janjiin bahwasannya ya gue mau ngasih tau kalian tentang tips-tips move on. Langsung aja kali ya. Tips yang pertama yaitu hampir sama sih kayak yang tadi, itu jaga jarak sama hal-hal yang berhubungan dengan mantan kalian. Pokoknya kalian gak boleh yang namanya nanyain kabar, cari kabar dan nanya-nanyain dia ke temen-temennya. Ya pokoknya benar-benar kalian coba batasi jarak kalian dengan mantan kalian sampai benar-benar kalian ya yang udah tenang gitu dan udah damai sama diri sendiri baru. Terus yang kedua, singkirkan barang-barang atau hal-hal yang
mengingatkan kalian ke mantan kalian. Nah, ini disingkirin nih, jangan sampai kalian ingat lagi gara-gara barang-barang ini. Itu bahaya banget ya. Nah, yang ketiga, kalian refreshing atau cari kegiatan baru yang bisa ngelupain kalian dari mantan kalian ini. Nah, yang keempat ini kalian harus tanemin ke diri kalian sendiri bahwasanya kalian itu nggak pantas buat digituin, dan kalian itu pantas buat dapetin yang lebih baik ya. Dan ya, kalian ya intinya damai sama diri sendiri dulu. Hindarin, ini tips yang ke-5, hindarin buat cari pelarian. Pokoknya nggak boleh. Kalian harus damai sama diri sendiri dulu. Kalian harus improve diri kalian dulu, baru setelah itu kalian baru boleh. Kalau kalian mau cari pasangan yang lebih atau yang lain lagi, itu baru boleh. Kalau kalian belum lewatin hal damai itu atau fase damai itu, jangan sampai kalian cari pelarian ke orang lain. Oke? Wah, udah gak terasa banget nih guys dari tips-tips yang gue kasih tadi. Dari pertama tips putus, setelah putus, terus cerita-cerita, terus tips move on gitu kan. Udah gak terasa waktu kita lebih dari 10 menit ternyata. Gue udah nemenin kalian ngebahas tentang perputusan ini ya, perputusan duniawi ini. Gue harap kalian bisa lebih baik lagi, dan yang belum move on, cepet move on, dan yang masih berjuang buat balikan, semoga bisa balikan. Gue berharap yang terbaik buat kalian semua. Nah, di sini gue pengen undur diri. Gue Davo Martolip, This Radio Waktu Indonesia Bucin, pamit undur diri. Thank you buat semuanya guys. Dadah. See you next time. Dan udah sharing-sharing juga bareng kalian. Dan makasih banyak nih yang udah ngirimin ceritanya ke email This Radio dan juga Twitter This Radio tadi ya. Semoga aja nih yang masih PDKT bisa langsung jadian sama doinya. Yang udah jadian bisa langgeng terus sama doinya. Yang lagi jenuh atau bosan, udahan yuk bosannya. Dan juga yang baru putus nih, jangan sedih dan tetap semangat. Mungkin nanti kalian bakal dapet yang jauh lebih baik lagi ya. Oke deh, makasih banyak ya buat kalian yang udah stay tune terus bareng gue, bareng Intan, bareng Sica dan Dava dari awal sampai sekarang ini. Jaga kesehatan selalu dan pastinya tetap semangat menjalani hari-harinya. Sampai jumpa di episode WIB selanjutnya. Kita pamit undur diri. See you!